Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam kelindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, siapkan buku dan alat tulisnya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama agar digunakan dalam menuntut ilmu, dalam memahami dan mengerti materi pembelajaran pagi ini. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Nah, hari ini di pembelajaran dari ini kita akan belajar salah satu materi kelas 8, yaitu mengenai jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Tujuan pembelajarannya, pertama, menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kedua, menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Apa itu sujud? Sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat, di mana jidat, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan ujung kedua jari kaki menempel pada alas sholat. Dan mengapa kita sebagai manusia harus melakukan sujud? Karena sujud merupakan gerakan yang melambangkan kerendahan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud termasuk gerakan dalam sholat dan itu harus dilakukan. Banyak manfaat, salah satunya meningkatkan fungsi seluruh sel saraf tubuh. Dan sujud mendidik manusia untuk bersikap rendah hati dan menjauhkannya dari sikap sombong atau takabur. Macam-macam sujud ada 3, diantaranya ada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau telah terhindar dari bahaya. Hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah.
Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur adalah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau terhindar dari bahaya. Tata cara sujud syukur: menghadap kiblat, niat untuk sujud syukur, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut: Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian duduk kembali dan salam. Hikmah sujud syukur. Orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan, kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh. Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Kemudian memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah. Sebab sujud sahwi: pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, atau sujud. Kedua, atau ragu jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. 4. Lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Tata cara sujud sahwi: setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Dan duduk kembali serta diakhiri dengan salam. Nah, ini adalah contoh gambar dari tata cara sujud sahwi. Kemudian, hikmah dari sujud sahwi yaitu manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat salah, hilat dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf.
Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Kemudian sebab sujud tilawahnya yaitu sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah, baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran yaitu berjumlah 15. Syarat sujud tilawah. Pertama, suci dari hadas dan najis. Kedua, menghadap kiblat. Dan ketiga, menutup aurat. Rukun sujud tilawah. Niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, duduk setelah sujud dengan tumaninah tanpa membaca tasyahud, dan salam. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah ada 2 macam, yaitu pertama, sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Adapun cara yang melakukan sujud tilawah di luar sholat sebagai berikut: berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali pada saat sujud membaca sajada wajhi lillati khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Duduk sejenak dan salam. Kedua, sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Adapun cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat yaitu sebagai berikut. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Nah, ini adalah contoh gambar tentang tata cara sujud tilawah saat sholat. Kemudian hikmah dari sujud tilawah yaitu dijauhkan dari godaan syaitan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi materi kita hari ini mengenai jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Ibu harapkan anak-anak dapat memahami dan mencermati segala penjelasan yang dijelaskan di dalam video tadi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di dalam grup WA. Baiklah, sampai jumpa kembali di pembahasan video pembelajaran berikutnya mengenai dalil nakli, sujud syukur, tilawah, dan sahwi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.